Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai cara membuat tabel pada halaman HTML. Tabel pada HTML mirip dengan tabel yang biasa kita buat pada Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint. Di bagian tengah layar ini kita bisa melihat contoh tabel data karyawan yang berisi nama, umur, dan jabatan dari 3 orang karyawan. Bagian horizontal dari tabel disebut row atau baris. Jadi di sini kita lihat bahwa Budi, 35, dan direktur adalah satu baris. Perhitungan baris biasanya dimulai dari atas ke bawah. Jadi Budi, 35, dan direktur adalah baris pertama. Dewi, 28, dan manajer adalah baris kedua. Dan yang terakhir Ahmad, 22, teknisi adalah baris ketiga. Sedangkan bagian vertikal dari tabel disebut kolom atau kolom. Dan biasanya kolom dihitung dari kiri ke kanan. Jadi contoh yang kita lihat di sini, Budi, Dewi, dan Ahmad adalah kolom pertama. 35, 28, dan 22 adalah kolom kedua. Direktur, manajer, dan teknisi adalah kolom ketiga. Satu bagian dari tabel disebut dengan nama table data atau cell. Di dalam tabel ini kita bisa mendapatkan 9 buah table data atau cell. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Budi adalah satu cell, dan kemudian 35 adalah satu cell, dan seterusnya. Biasanya tabel juga dilengkapi dengan header untuk menerangkan maksud dari datanya. Pada contoh di sini, header dari tabel dituliskan secara horizontal atau menggunakan baris pertama. Contoh berikutnya adalah header yang ditulis secara vertikal atau menggunakan kolom pertama dari tabel. Ada juga tabel yang menggunakan dua header sekaligus, satunya ditulis secara horizontal dan satunya lagi ditulis secara vertikal. Seperti contoh yang kita lihat di sini adalah tabel jam kerja dari karyawan. Sekarang kita mulai coding. Di sebelah kiri, saya sudah membuatkan file baru dengan nama table.html dan saya sudah isikan dengan boilerplate. Jadi kita bisa langsung fokus ke bagian body dan kita akan membuat tabel seperti contoh pada sebelah kanan. Kita akan mulai dengan tabel pertama. Untuk membuat sebuah tabel, kita menggunakan tag table. Ingat ya, table dalam bahasa Inggris. Jangan salah menuliskan tabel dalam bahasa Indonesia karena tidak akan dikenal oleh browser. Selanjutnya di dalam tabel kita tambahkan tag tr yang singkatan dari table row. Artinya kita membuat baris pertama. Ingat bahwa aturan penulisan baris kita mulai dari atas ke bawah. Kalau kita lihat baris pertama pada contoh tabel di kanan, artinya kita sedang menuliskan baris paling atas ya. Isinya Budi, 35, dan direktur. Di dalam tag tr kita tambahkan tag td singkatan dari table data. Artinya kita akan menuliskan isi dari masing-masing sel di dalam tabel yang berada di dalam baris pertama. Di dalam baris pertama ada 3 buah sel ya. Berarti kita membuat TD pertama untuk Budi, TD kedua untuk 35, dan TD ketiga untuk direktur. Kita simpan dan kita coba lihat hasilnya. Di browser sebenarnya sudah ada sebuah tabel, hanya saja karena belum ada garisnya, jadi kita lihat bentuknya seperti konten biasa. Kita tambahkan attribute border sama dengan 1 pada tag table. Kita refresh browser. Dan kita bisa melihat tabel yang kita buat sudah memiliki kotak yang bentuknya seperti situs lama di tahun 90-an. Perlu diingat bahwa sekarang attribute border sudah tidak digunakan lagi ya, karena kita bisa membuat kotak yang bentuknya jauh lebih menarik dengan menggunakan CSS. Kita kembali ke kode kita, dan kita tambahkan tr untuk baris kedua. Kita isikan datanya dengan td Dewi. dan manajer. Dan kita tambahkan lagi tr untuk baris ketiga dengan isinya td Ahmad, 22, dan teknisi. Kita tambahkan dahulu header 3 sebelum table, dan kita beri judul contoh tabel pertama.
Kita refresh browser, dan kita sudah mendapatkan tabel yang sesuai dengan contoh. Kita lanjut ke contoh tabel kedua. Kalau kita bandingkan dengan tabel pertama, perbedaannya hanya pada tabel kedua terdapat header pada baris paling atasnya. Kita akan belajar mengenai cara menambahkan header pada tabel. Pertama kita copy dahulu kode dari tabel pertama. Kita paste. Dan kita ubah judulnya menjadi contoh tabel kedua. Kita hendak menambahkan baris yang berada di paling atas, maka kita tambahkan tag tr langsung setelah tag pembuka tabel. Berhubung yang kita tambahkan di sini adalah header dari tabel, maka kita tidak menggunakan tag td, melainkan menggunakan tag th yang singkatan dari table header. Kita tambahkan 3 buah th. Yang pertama th nama, lalu th umur, dan yang terakhir th jabatan. Kita refresh browser, dan kita sudah mendapatkan tabel yang sesuai dengan contoh. Selanjutnya kita akan belajar mengenai elemen t-head dan t-body dari tabel. Mirip dengan tag HTML yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau di dalam tag HTML kita harus mengisikan dengan tag head dan tag body. Sedangkan di dalam tag table kita bisa menambahkan tag t-head dan tag t-body. Tag t-head akan diisikan dengan baris header. Dalam tabel kita adalah baris pertama yang isinya menggunakan tag th. Sedangkan tag t-body diisikan dengan baris yang isinya data yang menggunakan tag td. Jadi struktur dari tag table yang benar adalah seperti ini. Dan kalau kita refresh di browser, bisa kita lihat bahwa isinya sama ya. Kalau gitu, sekarang pertanyaannya adalah, apa gunanya menggunakan t-head dan t-body? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam HTML5, kita sangat menekankan bahwa HTML adalah struktur dari konten. Jadi dengan menambahkan tag t-head dan t-body pada table, kita menjelaskan struktur dari tabel kita. Ini adalah bagian kepalanya, dan ini adalah bagian badannya. Dan struktur ini akan sangat berguna bagi software yang sedang membaca HTML. Dan struktur ini akan sangat berguna bagi software yang sedang membaca kode HTML kita, seperti browser, atau software pembaca konten otomatis, atau software lainnya. Mereka akan lebih aware terhadap keberadaan table header dan dapat menyesuaikan fungsinya. Kegunaan lain dari tag t-head dan t-body adalah untuk keperluan kita sendiri sebagai front-end developer. Nantinya setelah mempelajari CSS dan JavaScript, mungkin saja ada kebutuhan kita untuk menunjuk bagian-bagian tertentu dari tabel kita. Misalnya, kita mau memasang horizontal scroll bar, tapi hanya di bagian badan saja. Sedangkan kita mau bagian kepala tabel harus tetap kelihatan walaupun kita sedang scroll ke bagian bawah. Untuk mengimplementasikan kode seperti ini, kita akan memerlukan tag t-head dan t-body. Selanjutnya kita akan membuat contoh tabel ketiga. Kita bisa lihat di contoh ini bahwa tabel ketiga menggunakan header secara vertikal yang berada di kolom pertama. Kita buat dahulu tag header 3 dengan isi contoh tabel 3. Lalu kita buat tag table. Cara membuat tabel seperti ini tetap sama seperti cara membuat tabel lainnya ya. Kita tetap membuat tr terlebih dahulu. Dan isi tr pertama adalah baris yang paling atas. Bisa kita lihat di contoh tabel bahwa isi baris pertama, kolom pertama adalah headernya dengan konten nama. Maka kita tambahkan th nama. Setelah itu diikuti dengan td Budi, td Dewi, dan td Ahmad. Kemudian kita tambahkan tr untuk baris kedua, yang isinya adalah th umur, lalu td35, td28,
dan TD22. Dan kita tambahkan TR terakhir yang isinya TH jabatan, TD direktur, TD manager, dan TD teknisi. Perhatikan di sini bahwa untuk header vertikal, kita tidak bisa menggunakan T-head dan T-body ya. Hal ini disebabkan karena cara menuliskan tabel harus berdasarkan baris dari atas ke bawah, sedangkan header kita berada di setiap barisnya. Kita refresh browser dan kita lihat hasilnya. Sudah sesuai dengan contoh tabel ya. Selanjutnya kita akan membuat contoh tabel keempat. Di layar kita bisa melihat bahwa tabel keempat memiliki dua header ya. Header horizontal pada baris pertama dan header vertikal pada kolom pertama. Nah, untuk latihan dari materi ini, silakan pause terlebih dahulu video ini dan coba untuk membuat tabel keempat, kelima, dan keenam. Sebagai bocoran, di tabel kelima kita akan menggunakan atribut callSpan, sedangkan di tabel keenam kita akan menggunakan atribut rowSpan. Silakan pause terlebih dahulu dan coba kerjakan sendiri. Saya akan kembali lagi untuk mengajarkan solusinya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara membuat tabel keempat. Pertama, kita tambahkan dahulu header 3 dengan judul contoh tabel keempat. Lalu kita buat tag table, tag T-head. Kita tambahkan TR, dan kita isikan dengan 4 buah TH. TH pertama adalah kosong. TH kedua adalah Budi. TH ketiga Dewi. Dan TH terakhir Ahmad. Lalu kita pergi ke setelah penutup T-head, kita tambahkan tag baru T-body. Dan kita tambahkan TR untuk baris kedua. Kolom pertama dari baris kedua adalah header dengan konten Senin. Jadi kita tambahkan dahulu TH Senin. Setelah itu kita tambahkan TD jam 8.30 hingga 17.30. Selanjutnya isi datanya sama, jadi kita copy paste saja dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir kita tambahkan TD dengan data 13.30 hingga 21.30. Kita copy TR Senin dan kita paste sebanyak 4 kali. Lalu kita ubah TR ketiga dan ubah bagian headernya menjadi Selasa. Kolom ketiga kita ubah menjadi libur. Lalu kita langsung menuju TR keempat, header menjadi Rabu. Lalu TR kelima dengan header menjadi Kamis dan kolom kedua menjadi libur. Dan kita ubah TR terakhir, headernya menjadi Jumat. Tabel udah selesai dan kita lihat hasilnya di browser. Kita tambahkan border. Oke, udah sesuai dengan contoh ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel kelima. Tabel kelima ini akan menggunakan atribut callSpan yang fungsinya untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sel. Kalau kita perhatikan lagi, bagian header telepon ini sebenarnya menggunakan dua kolom yang digabung menjadi satu. Begitu juga kita melihat baris ketiga, yaitu nomor telepon dari Dewi.
Untuk membuat tabel seperti ini, pertama kita tambahkan dahulu header 3 dengan konten contoh tabel 5. Lalu kita tambahkan tag table. Dan tambahkan atribut border sama dengan 1. Kita tambahkan t-head, tr untuk baris pertama, dan kita tambahkan th pertama nama, th kedua umur, dan th ketiga telepon. Perhatikan bahwa th ketiga ini adalah gabungan dari dua kolom, oleh karena itu kita tambahkan atribut callSpan sama dengan 2. Kita lanjutkan di body. Seperti biasa menggunakan tr untuk menambahkan baris baru. Lalu kita isikan datanya td budi, td35, td21, dan td0811. Kita tambahkan tr lagi. Isinya adalah td dewi, lalu td28, dan untuk data ketiga berhubung kita perlu menggabungkan dua kolom menjadi satu sel, maka kita membuat td dengan atribut callSpan sama dengan 2. Dan isinya adalah 022. Dan tr terakhir, seperti biasa, isinya td Ahmad, td22, td023, dan td0813. Tabel sudah selesai dan kita lihat hasilnya pada browser. Udah sesuai contoh ya. Sekarang kita akan membahas mengenai tabel ke-6. Tabel ke-6 sebenarnya sama dengan tabel ke-5, hanya saja kita putar dari tadinya horizontal menjadi vertikal. Jadi yang tadi yang menggunakan callSpan, sekarang menjadi rowSpan, karena kita menggabungkan beberapa baris menjadi satu sel. Namun untuk menuliskan kode tabelnya akan sedikit lebih rumit daripada tabel ke-5. Pertama kita buat dahulu header 3 dengan konten contoh tabel 6. Lalu kita buat tag tabel, border sama dengan 1. Kita tambahkan tr untuk baris pertama. Dan kita isikan kontennya dengan th nama, td budi, td dewi, dan td Ahmad. Tr kedua, isinya juga sama seperti yang telah kita pelajari. Kita tambahkan th umur, td35, td28, dan td22. tr ketiga sedikit lebih rumit, karena kolom pertama yang merupakan headernya menggabungkan dua baris menjadi satu sel, dan kolom ketiga juga menggabungkan dua baris menjadi satu sel. Jadi pertama kita buat dahulu th dengan atribut rowSpan sama dengan 2. Kita isikan dengan telepon. Lalu kita buat td021. Dan kita buat lagi td dengan atribut rowSpan sama dengan 2. Dengan isi 022. Dan terakhir kita buat td 023. Kita lanjutkan dengan tr keempat. Namun di sini kita hanya mengisikan 2 td saja ya, yaitu nomor telepon Budi dan Ahmad. Jadi kita tambahkan td 0811 dan td 0813. Kita simpan dan kita lihat hasilnya pada browser. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel seperti contoh.
Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Kita telah mempelajari mengenai elemen table yang digunakan untuk membuat tabel, lalu elemen T-head yang digunakan untuk menandakan bagian kepala dari tabel, sedangkan elemen T-body digunakan untuk menandakan bagian badan dari tabel, elemen TR digunakan untuk membuat baris di dalam tabel, elemen TH digunakan untuk membuat header di dalam baris, dan yang terakhir elemen TD yang fungsinya untuk membuat data di dalam baris. Selanjutnya ada dua atribut yang bisa kita gunakan di elemen TD dan TH. Yang pertama adalah call span yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sel. Dan yang kedua adalah row span yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu sel. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.